Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 5 kebiasaan yang menjadikan seseorang itu hancur. Mengapa kita perlu membahas kebiasaan yang menjadikan seseorang hancur? Supaya kita bisa menghindarinya dan melakukan kebalikannya. Kebiasaanlah yang membentuk kita, bukan tindakan sesekali, tetapi kebiasaan yang membuat kita berubah. Ibarat pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kebiasaan buruk, jika dilakukan terus-menerus, bisa menghancurkan kita. Dan sayangnya, kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan ini banyak dilakukan orang. Mengapa banyak orang melakukan kebiasaan yang menjadikan seseorang hancur? Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa kebiasaan yang jika dilanjutkan akan menghancurkan diri kita. Jika tidak menghancurkan, setidaknya akan menghambat pencapaian diri kita. Berikut adalah 5 kebiasaan yang menjadikan seseorang hancur. Yang pertama, kebiasaan mengutamakan kesenangan instan. Apa itu kesenangan instan? Kesenangan instan adalah kesenangan yang langsung dirasakan saat ini, seperti santai, tenang, terhibur, dan sebagainya. Dan ini bisa dilakukan dengan cara rebahan, ngobrol, nonton TV, nonton film, nonton video, bersosial media, dan sebagainya. Sebaliknya, ada kebiasaan yang kurang menyenangkan saat ini, tetapi akan memberikan kesenangan di masa depan, seperti belajar, berlatih, olahraga, membangun bisnis, dan sebagainya. Banyak orang yang lebih memilih kebiasaan yang pertama, karena kebiasaan yang pertama memberikan kesenangan saat ini juga. Suka ada yang berkata, memangnya tidak boleh bersenang-senang? Tidak boleh hiburan? Tidak boleh istirahat? Jawabannya tentu boleh, namun seberapa banyak jumlahnya? Kapan kita melakukannya? Seberapa banyak waktu yang kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik? Hiburan selama tidak berdosa itu diperbolehkan dalam agama. Namun jika berlebihan dan merusakkan hal lain yang lebih penting, itu bisa merusak hidup kita. Setiap kesenangan yang kita dapatkan sekarang bisa mengurangi kesenangan di masa depan nanti. Setiap saat kita dihadapkan kepada 2 pilihan, kesenangan saat ini atau kesenangan masa depan. Mana yang lebih banyak Anda pilih? Saya tidak mengatakan kita hanya fokus untuk kesenangan masa depan saja. Kesenangan saat ini sangat perlu dilakukan dan sangat penting untuk penyegaran. Yang salah adalah saat hidup kita dikuasai oleh kesenangan saat ini, maka siap-siaplah menyisakan kesenangan yang lebih sedikit di masa depan. Jika Anda mau sukses dalam karir, maka selain Anda fokus bekerja sebaik mungkin, Anda juga masih butuh waktu untuk pengembangan diri menjadi seorang karyawan yang lebih baik. Jika Anda mau sukses dalam bisnis, maka banyak pekerjaan yang perlu Anda lakukan, seperti riset, membuat konten, promosi, follow up, dan sebagainya. Belum lagi kita punya kewajiban ibadah harian yang wajib kita lakukan. Kemudian meluangkan waktu bersama keluarga. Waktu itu sangatlah sempit. Jangan sampai habis oleh kegiatan-kegiatan yang kurang bermakna yang hanya memberikan kesenangan instan. Mulailah peduli dan sadar dengan kegiatan Anda. Sudah berapa lama Anda lakukan? Kemudian apa manfaatnya? Apakah selaras dengan tujuan hidup Anda? Yang kedua, kebiasaan berpikir dan berbicara negatif. Seringkali saat kita berbicara dengan orang lain, muncul saja perkataan negatif, seperti pesimisme, penyangkalan, menyalahkan, pembenaran diri, alasan, dan sebagainya. Kebiasaan berpikir dan berkata negatif akan membawa kita ke tindakan negatif. Salah satunya adalah memilih kesenangan instan daripada berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Perkataan dan pikiran negatif seringkali terasa cerdas, apalagi kita mendapatkan dukungan orang lain. Dukungan itu wajar. Pikiran negatif akan mendapatkan dukungan dari orang yang berpikir negatif.
Pikiran negatif akan lebih menggoda karena akan memberikan kesenangan instan. Untuk itu, mulailah lebih sadar dan peduli dengan apa yang kita katakan dan berpikirlah. Karena tindakan kita akan ditentukan oleh jalan pikiran kita. Yang ketiga, kebiasaan berpikir kecil. Jika Anda biasa berpikir kecil, maka yang Anda dapatkan kecil juga. Contoh berpikir kecil adalah saat kita berusaha sekedarnya. Bisnis asal ada hasil, tidak pernah berpikir bagaimana punya bisnis yang sangat besar. Contoh lain berpikir kecil adalah bekerja asal tidak dipecat. Tidak pernah berpikir untuk memiliki jabatan yang tinggi, cukup asal gajian saja. Contoh lain berpikir kecil adalah kita selalu memikirkan hal-hal yang kurang berarti, baik dalam kehidupan, bisnis, maupun karir. Contoh prakteknya, orang yang berminggu-minggu mengedit surat halaman dan CV agar nampak sempurna namun tidak juga mengirimkannya. Lamaran yang bagus itu penting, namun lebih penting lagi mengirimkannya. Menulis artikel sibuk dengan pemilihan diksi, susunan kata bahasa, titik koma, dan juga gaya bahasa. Hingga menulis artikel 1000 kata pun membutuhkan berhari-hari untuk terbit. Menulis artikel dengan bagus itu penting, namun lebih penting menerbitkannya. Intinya, lebih memilih target kecil dan hal-hal kecil yang kurang berarti, sementara ada hal besar yang jauh lebih penting justru dilewatkan. Yang keempat, kerja asal-asalan. Perfeksionis adalah salah satu dari kebiasaan berpikir kecil, namun bukan pula kita bekerja asal-asalan. Tetap kita harus bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin agar hasil lebih baik. Yang salah adalah menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal kecil, namun jika kita menggunakan tambahan sedikit waktu untuk hasil yang jauh lebih baik, tentu itu harus dilakukan. Namun jika kita menggunakan tambahan sedikit waktu untuk hasil yang jauh lebih baik, itu harus kita lakukan. Sebagai contoh, membuat artikel yang sempurna sehingga harus memakan waktu berminggu-minggu. Itu sangat tidak produktif. Namun membuat artikel asal-asalan, comot sana sini, copy paste, banyak ejaan yang salah, banyak titik koma yang salah, itu juga tidak bagus. Kebiasaan asal-asalan akan membentuk siapa Anda. Justru kita harus terbiasa memberikan lebih tanpa harus perfeksionis. Terlalu sempurna jangan, asal-asalan juga jangan. Jadi jangan kurang dan jangan berlebihan, secukupnya saja. Yang kelima, kebiasaan meratapi kegagalan. Kegagalan dan kesalahan ada hal yang biasa dan akan selalu ada. Itu biasa dalam hidup, karir maupun bisnis. Jika kita biasa meratapi, biasa kecewa, biasa mengeluh, biasa marah-marah, biasa menyalahkan, dan sebagainya, maka hidup kita akan dipenuhi dengan emosi negatif. Kecewa boleh, namun tidak terus-menerus. Fokuskan saja pikiran dan tindakan kita pada tindakan kita selanjutnya. Jangan meratapi apa yang sudah terjadi, itu tidak ada artinya. Bisa jadi apa yang terjadi dan tidak kita sukai itu akan membawa kebaikan kepada kita. Kesalahan dan kegagalan akan menjadikan kita lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bijak. Syaratnya kita menyikapinya dengan baik, bukan dengan meratapinya. Itulah 5 di antara kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak hidup kita, dan kita harus berusaha untuk menghindarinya. Yang baru dibahas di sini barulah sebagian dari kemungkinan, dan masih banyak kebiasaan lain yang akan menghancurkan. Untuk itu, kita perlu waspada, lebih sadar, dan lebih peduli terhadap kebiasaan berpikir dan tindakan kita. Di saat kita menemukan tindakan dan pikiran yang menghancurkan, maka kita bisa mulai mengurangi dan menggantikannya dengan kebiasaan yang lebih baik. Kita ganti dengan kebiasaan yang baik dari segi fisik dan mental. Demikianlah pembahasan kebiasaan yang menjadikan seseorang hancur. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat beraktivitas.